Hancurnya rumah tanggaku gara-gara konflik mertuaku dan wanita pilihan mertuaku. Aku permalukan mereka di istanaku setelah aku sukses. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang dua hati yang saling mencintai dan berjanji untuk bersama dalam suka dan duka. Tapi aku salah. Pernikahan ternyata bukan hanya tentang dua orang, melainkan juga tentang keluarga yang ikut campur, tentang harapan yang tak selalu sejalan, dan tentang perjuangan yang tak selalu berakhir bahagia. Namaku Aulia. Seorang wanita berusia 29 tahun yang dulu begitu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku berasal dari keluarga sederhana, tapi aku tumbuh dengan didikan yang kuat. Kedua orang tuaku mengajarkan bahwa dalam rumah tangga, yang terpenting adalah saling mendukung dan menghargai. Lalu, aku menikah dengan lelaki yang sangat kucintai, Reza. Dia adalah lelaki yang awalnya kupikir sempurna, lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa istimewa. Aku percaya, hidupku akan bahagia bersamanya. Namun, aku lupa satu hal. Pernikahan bukan hanya tentang suami dan istri, tapi juga tentang keluarga suami. Dan itulah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Aku tidak pernah menyangka bahwa mertuaku, terutama ibunya, akan menjadi penghalang terbesar dalam pernikahan kami. Baginya, aku tidak pernah cukup baik untuk anaknya. Sejak awal, dia sudah menentang pernikahan kami. "Apa sih yang kamu lihat dari perempuan seperti dia?" katanya suatu hari pada Reza, tepat di hadapanku. Dia tidak punya latar belakang keluarga kaya. Dia biasa saja, tidak ada keistimewaan. "Kamu bisa dapat yang lebih baik." Aku hanya bisa menahan sakit hati. Reza memang selalu membelaku. Tapi semakin lama, dia mulai lelah. Ibunya tidak pernah berhenti mencari-cari kesalahan dalam diriku. Dan yang lebih buruk lagi, mertuaku sudah memiliki pilihan wanita lain untuk Reza. Seseorang yang menurutnya jauh lebih pantas menjadi menantu. Aulia adalah seorang wanita berusia 29 tahun dengan kepribadian yang lembut namun tangguh. Ia berasal dari keluarga sederhana, tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai kerja keras. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu berusaha dan tidak bergantung pada orang lain. Ia menyelesaikan pendidikannya dengan susah payah, bekerja sambilan demi membantu orang tuanya. Kini, ia bekerja di sebuah perusahaan besar, meniti karirnya dengan penuh dedikasi. Wajahnya manis, dengan sorot mata yang selalu menyiratkan ketulusan. Ia bukan tipe yang suka berpura-pura atau berbicara manis hanya untuk menyenangkan orang lain. Reza, pria berusia 32 tahun, adalah seorang pengusaha muda yang berasal dari keluarga berada. Ia memiliki postur tegap dengan wajah yang selalu terlihat ramah. Reza adalah tipe pria yang penyayang dan bertanggung jawab. Sejak awal mengenal Aulia, ia jatuh hati pada kesederhanaan dan ketulusan wanita itu. Baginya, Aulia adalah sosok yang mampu membuatnya merasa nyaman dan dicintai tanpa syarat. Meskipun tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan, Reza bukan pria yang manja. Ia berusaha membangun bisnisnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada keluarganya. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan dalam hidupnya, ibunya. Ibu Reza, bernama Bu Nuning, adalah seorang wanita parubaya yang anggun dan memiliki standar tinggi dalam segala hal. Ia berasal dari keluarga terpandang dan sangat menjaga status sosialnya. Baginya, keluarga adalah kebanggaan, dan menantu yang masuk dalam lingkaran keluarganya haruslah seseorang yang memiliki latar belakang yang sepadan. Ia terbiasa mengendalikan keputusan dalam rumah tangganya, termasuk dalam urusan jodoh anaknya. Bu Nuning adalah sosok yang sulit untuk dikalahkan, terutama jika sudah memiliki keinginan yang kuat. Ia percaya bahwa seorang istri untuk anaknya harus berasal dari kalangan yang sama, seseorang yang bisa menaikkan derajat keluarga, bukan sebaliknya. Aulia, Reza, dan Bu Nuning, tiga sosok dengan latar belakang dan prinsip yang berbeda. Mereka tidak tahu bahwa perbedaan ini akan membawa mereka pada badai besar yang menghancurkan kehidupan yang telah mereka bangun. Baik, saya akan melanjutkan cerita ini dengan lebih panjang dan mendetail, menjaga agar alur tetap stabil dan runtut.
Aulia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Reza akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Mereka pertama kali bertemu di sebuah acara seminar bisnis yang diadakan di sebuah hotel ternama di kota mereka. Saat itu, Aulia hadir sebagai peserta karena kantornya mengirimnya untuk menambah wawasan tentang manajemen bisnis, sementara Reza adalah salah satu pembicara tamu. Reza adalah pria yang percaya diri dan karismatik. Saat ia berbicara di atas panggung, semua mata tertuju padanya, termasuk Aulia. Namun, bukan karena ketampanan atau pesonanya yang membuat Aulia tertarik, melainkan pemikirannya yang begitu visioner dan caranya berbicara yang penuh keyakinan. Setelah sesi seminar selesai, tanpa disengaja, Aulia bertemu Reza di area coffee break. Saat itu, Aulia sedang mengambil secangkir kopi ketika tiba-tiba seseorang berdiri di sampingnya dan berkata, "Kopi hitam tanpa gula, ya?" Aulia menoleh dan melihat Reza tersenyum kecil. "Ya, saya memang tidak suka kopi yang terlalu manis," jawab Aulia santai. Reza mengangguk, masih tersenyum. "Saya juga. Terlalu banyak manis tidak selalu baik." Percakapan sederhana itu menjadi awal hubungan mereka. Tidak ada pendekatan yang berlebihan, tidak ada drama ala film romantis. Mereka hanya berbicara selayaknya dua orang yang baru saja bertemu, berbagi pandangan tentang bisnis, pekerjaan, dan hidup. Namun, entah mengapa, Reza merasa ada sesuatu dalam diri Aulia yang berbeda dari wanita lain yang pernah ia kenal. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Reza menghubungi Aulia. Mereka mulai sering bertukar pesan, berbincang tentang banyak hal, hingga akhirnya mulai saling mengenal lebih dalam. Reza menyukai kesederhanaan dan kecerdasan Aulia, sementara Aulia merasa nyaman dengan sikap rendah hati dan kedewasaan Reza. Hubungan mereka berjalan cukup lancar selama beberapa bulan. Reza adalah pria yang serius dan tidak suka bermain-main dalam hubungan. Ia tahu sejak awal bahwa Aulia adalah wanita yang ia inginkan dalam hidupnya. Maka, setelah hampir setahun berpacaran, Reza melamar Aulia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat pertama kali Aulia diperkenalkan kepada keluarga Reza, ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Reza menyambutnya dengan penuh cinta, ada tatapan berbeda dari Bu Nuning, ibu Reza. Tatapan yang tidak hangat, tatapan yang tidak menyembunyikan ketidaksukaan. Bu Nuning adalah wanita yang elegan, selalu tampil dengan pakaian mahal dan riasan sempurna. Wajahnya mungkin tersenyum, tetapi sorot matanya menilai Aulia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang tajam. "Kamu bekerja di bidang apa, Aulia?" tanya Bu Nuning saat pertemuan pertama mereka di rumah keluarga Reza. "Saya bekerja di sebuah perusahaan, Bu. Saat ini saya menjabat sebagai supervisor di divisi pemasaran." Bu Nuning mengangguk pelan, tetapi Aulia bisa melihat bagaimana ekspresinya berubah. Seakan jawaban itu tidak cukup memuaskannya. "Orang tuamu tinggal di mana?" lanjut Bu Nuning. Aulia menjawab dengan sopan, menjelaskan bahwa orang tuanya tinggal di kota kecil dan menjalani kehidupan sederhana. Namun, semakin ia berbicara, semakin terasa bahwa Bu Nuning tidak tertarik mendengarkan. Setelah pertemuan itu, sikap Bu Nuning terhadap Aulia semakin jelas. Ia tidak menyukai calon menantunya. Baginya, Aulia bukan wanita yang pantas untuk Reza. Tidak berasal dari keluarga kaya, tidak memiliki koneksi yang luas, dan menurutnya, tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, Reza tetap bersikeras. "Ibu, Aulia adalah wanita yang aku pilih. Aku mencintainya," tegas Reza dalam sebuah percakapan dengan ibunya. Bu Nuning mendesah panjang. "Reza, dengarkan ibu. Pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Kamu butuh pasangan yang bisa mendukungmu dalam segala aspek, termasuk status sosial. Apa kamu tidak berpikir ke depan? Apa kata orang-orang jika kamu menikah dengan wanita seperti itu?" "Ibu, aku tidak peduli dengan omongan orang. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan Aulia." Namun, bagi Bu Nuning,
kebahagiaan Reza bukanlah prioritas utama. Prioritasnya adalah menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Dan bagi wanita seperti Aulia, tidak ada tempat dalam rencana besar yang sudah ia susun untuk putranya. Meski mendapat penolakan keras dari ibunya, Reza tetap melanjutkan pernikahannya dengan Aulia. Ia berharap, seiring berjalannya waktu, ibunya bisa menerima Aulia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah menikah, konflik semakin sering terjadi. Bu Nuning tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkan Aulia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia sering membandingkan Aulia dengan wanita lain, terutama dengan seorang wanita bernama Laras, pilihan hatinya untuk Reza. Laras adalah anak dari keluarga terpandang, seorang wanita yang sempurna di mata Bu Nuning. Cantik, kaya, dan memiliki latar belakang keluarga yang sepadan dengan keluarga mereka. Sejak awal, Bu Nuning ingin Laras yang menjadi menantu, bukan Aulia. Setiap ada kesempatan, Bu Nuning selalu menyebut-nyebut nama Laras di depan Aulia. "Ah, tadi ibu bertemu dengan Laras. Dia baru saja membuka butik baru di pusat kota. Benar-benar wanita yang hebat, punya visi, dan tahu bagaimana membangun bisnis. Kalau kamu bertemu dengannya, kamu pasti kagum." Aulia hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Ia tahu maksud dari ucapan itu. Namun, sebaik apapun ia bersikap, tetap saja ia tidak bisa membuat Bu Nuning menyukainya. Perlahan, tekanan dari mertua mulai menggerogoti rumah tangga mereka. Reza yang dulu selalu membela Aulia, kini mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering terlihat lelah, dan semakin sering menghindari konflik dengan ibunya. Aulia tahu bahwa Reza berada di posisi sulit. Di satu sisi ia mencintai istrinya, di sisi lain ia juga tidak ingin mengecewakan ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bu Nuning tidak hanya sekadar mencela Aulia, tetapi juga mulai menyusun rencana untuk menghancurkan pernikahan mereka. Ia menggunakan segala cara untuk membuat Reza ragu pada Aulia, termasuk memanipulasi keadaan dan mencari-cari kesalahan Aulia sekecil apapun. Puncaknya terjadi ketika suatu hari, Bu Nuning mengatur pertemuan antara Reza dan Laras tanpa sepengetahuan Aulia. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Bagaimana hubungan Reza dan Aulia setelahnya? Pagi itu, Aulia baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Reza. "Aku harus keluar kota hari ini. Mendadak. Nanti sore aku kabari lagi." Aulia mengernyit. Sejak menikah, Reza memang sering mendadak harus pergi karena urusan bisnis, tapi kali ini terasa berbeda. Biasanya, ia akan memberitahu lebih awal jika ada perjalanan dinas. Aulia menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum membalas, "Hati-hati di jalan." Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Beberapa hari terakhir, sikap Reza terasa sedikit berubah. Ia lebih sering menghindari percakapan serius, lebih sering pulang larut, dan beberapa kali terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Aulia mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin ini hanya perasaannya saja, pikirnya. Namun, sore harinya, perasaan itu terbukti benar. Tanpa sengaja, Aulia mendengar percakapan antara ibu mertuanya dengan seseorang di telepon. Saat itu, ia baru saja pulang dari kantor dan melewati ruang keluarga. Suara Bu Nuning terdengar jelas dari dalam. "Kamu harus bisa membuat Reza melihat siapa yang lebih pantas untuknya. Laras, aku sudah berusaha membukakan matanya, tapi dia masih terlalu buta oleh perasaannya pada perempuan itu." Langkah Aulia terhenti. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Suara di seberang telepon terdengar samar, tapi cukup jelas untuk didengar. "Tante, aku sudah mencoba. Reza juga masih bersikap baik padaku, tapi dia masih belum bisa melepaskan Aulia begitu saja." "Jangan khawatir." Suara Bu Nuning terdengar lebih pelan, tetapi penuh keyakinan. "Aku sudah menyusun semuanya. Setelah perjalanan bisnis ini,
Aku yakin dia akan mulai meragukan pernikahannya sendiri. Aulia menggigit bibirnya, menahan emosi yang mulai memuncak. Tangan di sisi tubuhnya mengepal erat. Ia tidak perlu berpikir lama untuk menyadari bahwa perjalanan bisnis yang dikatakan Reza tadi pagi bukan perjalanan bisnis biasa. Rasa sakit mulai menggerogoti dadanya. Sejak awal, ia tahu bahwa Bu Nuning tidak pernah benar-benar menerimanya. Tapi kali ini, mertuanya benar-benar bertindak lebih jauh. Ia bahkan bersekongkol dengan wanita lain untuk merebut suaminya. Aulia menarik napas panjang. Ia ingin masuk dan menghadapi Bu Nuning saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Ia harus tahu lebih banyak sebelum bertindak. Malam itu, ia berusaha menghubungi Reza. Tidak ada jawaban. Pesannya hanya berstatus terkirim tanpa dibaca. Hatinya semakin gelisah. Pagi berikutnya, Aulia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menghubungi rekan kerja Reza yang biasa menangani perjalanan bisnisnya. Maaf, Mbak Aulia, saya tidak tahu soal perjalanan bisnis keluar kota. Setahu saya, Pak Reza tidak ada agenda keluar kota minggu ini. Jawaban itu seperti petir di siang bolong. Tangan Aulia bergetar saat ia menutup telepon. Jelas sudah, Reza telah berbohong. Dengan hati yang diliputi emosi campur aduk, ia mencari informasi lain. Setelah bertanya ke beberapa orang yang bekerja dengan Reza, akhirnya ia menemukan sesuatu. Reza tidak sedang dalam perjalanan bisnis. Ia pergi bersama seseorang. Dan orang itu adalah Laras. Aulia merasakan tubuhnya melemas. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi yang ia rasakan saat itu hanyalah kehampaan. Bagaimana mungkin Reza melakukan ini padanya? Saat ia berusaha menguatkan diri, ponselnya berbunyi. Nama Reza muncul di layar. Tangannya gemetar saat mengangkat panggilan itu. Halo? Suaranya terdengar lebih dingin dari yang ia kira. Reza terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, Aulia, aku ingin kita bicara setelah aku pulang. Napas Aulia tercekat. Apa yang ingin kamu bicarakan, Reza? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Reza terdiam. Ada hal yang harus aku jelaskan. Aulia menghela napas panjang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan menuju. Ia tahu bahwa rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Seharian itu, Aulia tak bisa berpikir jernih. Pikirannya berputar-putar, memutar ulang semua kenangan sejak awal pernikahan mereka. Dari awal, ia tahu ibu mertuanya tidak menyukainya. Tapi ia tak pernah menduga bahwa semuanya akan sejauh ini. Ketika malam tiba, Aulia menunggu di ruang tamu. Ia menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Reza belum pulang. Matanya terus terpaku pada ponselnya, menunggu pesan atau telepon darinya. Tapi layar ponselnya tetap sunyi. Hingga akhirnya, pukul 11 malam, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Aulia segera berdiri. Langkah kakinya terasa berat, tapi hatinya jauh lebih berat. Pintu terbuka. Reza masuk, terlihat sedikit lelah, tetapi tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia menatap Aulia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Aulia menelan ludah. Aku menunggu. Reza menghela napas panjang lalu melepas jasnya, menggantungnya di kursi, sebelum akhirnya duduk di sofa. Aulia tetap berdiri, menatapnya tanpa berkedip. Kamu bohong padaku, Reza. Reza tidak langsung menjawab. Ia meremas jemarinya, seolah sedang menyusun kata-kata dalam kepalanya. Aku ingin menjelaskan, katanya akhirnya. Aulia tertawa kecil, getir. Menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Reza, kamu bilang kamu ada perjalanan bisnis, tapi kenyataannya kamu pergi bersama Laras. Reza menatapnya dengan ekspresi bersalah. Aku tidak berniat menyakitimu, Aulia. Jadi menurutmu kebohongan ini tidak menyakitkan? Suara Aulia mulai bergetar, tetapi ia berusaha menahan emosinya.
Reza menunduk. Ibu memintaku bertemu dengannya. Dia bilang aku harus memberikan kesempatan untuk mengenal Laras lebih baik. Dan kamu menurutinya begitu saja. Aku hanya tidak ingin membuat ibu kecewa, jawab Reza. Kali ini suaranya lebih rendah. Aulia tertawa lagi, tapi kali ini lebih menyakitkan. Kamu tahu apa yang lebih mengecewakan? Suami yang lebih memilih menuruti ibunya daripada menjaga kepercayaan istrinya. Ruangan itu hening. Aulia menatap mata Reza, mencari sesuatu di sana, mencari cinta yang dulu selalu ia lihat setiap kali mereka bertatapan. Tapi kini, semua terasa berbeda. Aku sudah lelah, Reza, katanya akhirnya. Suaranya pelan tetapi tegas. Reza terdiam. Jangan bicara seperti itu, Aulia. Kita bisa memperbaiki ini. Aulia menggeleng. Bagaimana caranya? Apa kamu akan membela aku di depan ibumu? Apa kamu akan mengatakan pada ibumu bahwa aku adalah istrimu, dan bukan dia yang berhak menentukan hidup kita? Reza tidak bisa menjawab. Dan di saat itulah, Aulia menyadari sesuatu. Suaminya mencintainya, tapi tidak cukup untuk memperjuangkannya. Hatinya hancur. Perih yang ia rasakan begitu menusuk, seperti pisau yang perlahan mengiris jantungnya. Kamu tidak pernah benar-benar memilihku, kan? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Reza membuka mulutnya, tetapi tak ada kata yang keluar. Aulia menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia sudah tahu jawabannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Tapi Aulia segera menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Reza. Tidak malam ini. Tidak setelah semua luka yang ia terima. Reza masih diam. Ia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aulia mengamati wajah lelaki yang dulu begitu ia cintai itu. Sekarang, ia tidak yakin apakah yang ia lihat masih lelaki yang sama, atau seseorang yang sudah berubah tanpa ia sadari. Kamu tidak pernah benar-benar memilihku, kan? Aulia mengulang pertanyaannya. Kali ini, lebih tenang. Reza menatapnya, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Jawaban yang tak terucap itu lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun yang pernah ia dengar. Aulia tertawa kecil, pahit. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk pernikahan ini, Reza. Aku bertahan. Aku mencoba mengerti ibumu. Aku menutup telinga dari omongan orang yang bilang kalau aku tidak akan pernah diterima. Aku percaya padamu. Aku percaya bahwa aku cukup untukmu. Tapi nyatanya, aku salah. Reza menggeleng. Aulia, aku tidak pernah berniat membuatmu merasa seperti itu. Aku hanya apa? Potong Aulia. Suaranya meninggi. Hanya tidak bisa memilih antara aku dan ibumu? Hanya tidak bisa menolak ketika ibumu meminta sesuatu darimu? Hanya tidak bisa mengatakan pada Laras bahwa kamu sudah menikah dan tidak perlu lagi mengenalnya lebih jauh? Reza tidak menjawab. Lagi-lagi, ia hanya diam. Aulia mendengus. Diam lagi. Selalu diam. Aku lelah, Reza. Aku lelah menghadapi ini sendirian. Aku lelah mencoba bertahan untuk pernikahan yang bahkan suamiku sendiri tidak tahu apakah ia benar-benar menginginkannya atau tidak. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Lama, sangat lama, sebelum akhirnya Reza berbisik, "Jadi kamu ingin menyerah?" Aulia menatapnya dalam-dalam. Bukan aku yang menyerah, Reza. Kamu yang tidak pernah berjuang. Mata Reza berkabut. Tapi Aulia tidak ingin lagi terbawa emosi. Ia sudah menangis cukup banyak. Aku akan pergi ke rumah orang tuaku besok, kata Aulia akhirnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Reza menegang. Aulia. Aku lelah, Reza. Aulia mengangkat tangannya, menghentikan suaminya sebelum ia bisa mengucapkan apapun. Jangan menahanku. Aku butuh ini.
Mungkin kamu juga butuh ini. Kita berdua perlu berpikir. Jika kita hanya terus seperti ini, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Reza tidak membalas. Ia menatap Aulia lama, seakan ingin menghafal setiap detail wajahnya, seakan takut kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi Aulia tidak bisa lagi terpengaruh oleh tatapan itu. Pagi harinya, tanpa banyak kata, ia meninggalkan rumah itu dengan satu koper kecil. Reza tidak mencoba menghentikannya. Dan di dalam hati Aulia, ia merasa sesuatu telah berakhir. Bahkan sebelum mereka sempat membicarakannya secara resmi. Aulia menatap keluar jendela mobil. Jalanan lengang, sepi, dan dingin. Sama seperti hatinya saat ini. Di sampingnya, supir taksi yang ia tumpangi sesekali melirik melalui kaca spion, mungkin ingin memastikan apakah wanita di kursi belakang baik-baik saja. Tapi Aulia tidak peduli. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan peristiwa semalam terus berputar di kepalanya. Tatapan Reza yang penuh kebimbangan, keheningan yang menyakitkan, dan kenyataan bahwa ia selalu menjadi pilihan kedua setelah ibunya. Ponselnya bergetar di pangkuannya. Reza. Aulia menatap layar itu tanpa ekspresi. Ia tidak tahu apakah ia ingin menjawab atau tidak. Separuh hatinya ingin mengabaikannya, tetapi separuh lainnya ingin tahu apa yang akan dikatakan lelaki itu. Dengan ragu, ia menggeser layar dan menjawab panggilan itu. Halo? Suaranya terdengar datar. Aulia, kamu sudah sampai di rumah orang tuamu? Belum. Reza terdiam sejenak. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aulia mendesah. Aku baik-baik saja. Reza? Hening. Jangan lama-lama di sana. Suara Reza terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak ingin kamu pergi terlalu lama. Aulia menggigit bibirnya. Ingin sekali ia bertanya. Kenapa? Apa kamu takut aku benar-benar pergi dan tak kembali? Tapi ia menahan diri. Ia menghela napas dan memilih untuk tidak menjawab. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Reza akhirnya berkata, Baiklah, hati-hati di jalan. Panggilan terputus. Aulia menatap ponselnya. Ada rasa sesak di dadanya, tetapi ia tidak ingin menangis. Ia sudah cukup menangis. Setibanya di rumah orang tuanya, Aulia disambut dengan pelukan hangat dari ibunya. Ada apa, Nak? Aulia hanya bisa menggeleng. Ia belum siap untuk menceritakan semuanya. Ia hanya ingin menenangkan diri, mencari ketenangan yang tidak bisa ia dapatkan di rumahnya sendiri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 hari setelah kepulangannya, ia menerima pesan dari seorang teman yang bekerja di hotel. Aulia, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu ini atau tidak. Tapi aku pikir kamu harus tahu. Reza ada di sini tadi malam. Bersama Laras. Dunia Aulia terasa berputar. Jarinya mencengkeram ponselnya erat, seolah ingin meremukkannya. Perih. Ma. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaketnya dan keluar rumah. Ibunya memanggilnya, tapi Aulia tidak bisa berhenti. Ia harus melihatnya sendiri. Setibanya di hotel, ia berjalan cepat ke resepsionis. Ada seseorang yang ingin saya temui. Reza Wijaya, katanya. Suaranya tegas meskipun hatinya berantakan. Petugas resepsionis tanpa ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Pak Reza baru saja check out tadi pagi, Bu. Aulia mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Mereka menghabiskan malam bersama. Jadi, hanya dalam waktu 2 hari setelah ia pergi, Reza sudah beralih ke wanita lain? Begitu mudahnya? Aulia keluar dari hotel dengan langkah gemetar. Matanya panas, dadanya sesak. Amarah menggelegak dalam dirinya, bercampur dengan rasa sakit yang begitu dalam. Ponselnya kembali bergetar di tangannya. Reza. Kali ini, ia tidak ragu. Ia mengangkat panggilan itu dengan napas berat. Aulia,
Suara Reza terdengar ragu. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tanya Aulia tanpa basa-basi. Reza terdiam. Hening terlalu lama. Jawab aku, Reza. Suara Aulia bergetar, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang semakin memuncak. Aku hanya bertemu dengan Laras untuk membicarakan sesuatu. Aulia tertawa pahit. Di hotel? Kalian membicarakan sesuatu di hotel? Aulia, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, jelaskan padaku, Reza. Jelaskan kenapa, 2 hari setelah aku pergi, kamu sudah ada di hotel bersama wanita yang ibumu pilih untukmu. Reza menarik napas panjang. Aku tidak ingin berbohong lagi. Dunia Aulia seakan runtuh. Jadi, ini benar. Reza benar-benar mengkhianatinya. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara lagi. Suara Aulia penuh kepastian. Kita selesai, Reza. Reza terdiam, lalu akhirnya berkata, Aulia, aku. Aulia memutus panggilan itu. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Aulia berdiri diam di trotoar depan hotel, membiarkan angin malam menerpa wajahnya yang dingin. Tangannya masih menggenggam ponsel erat. Seolah dengan itu ia bisa menghancurkan semua luka yang baru saja bertambah dalam. Dadanya naik turun menahan emosi yang begitu membara. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan sekarang. Menangis, menjerit, memaki, atau bahkan berlari sejauh mungkin meninggalkan semua ini. Tapi ia tidak bisa. Tidak lagi. Perlahan, ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Selesai. Ia harus menerima kenyataan bahwa pernikahannya benar-benar hancur. Tangannya bergerak sendiri, membuka daftar kontak di ponselnya, lalu menggulirkan layar hingga menemukan satu nama yang seharusnya ia hubungi sejak dulu, pengacara pernikahan. Tanpa ragu, ia menekan tombol panggil. 2 minggu berlalu. Aulia menghabiskan hari-harinya di rumah orang tuanya, mencoba mengumpulkan kekuatan yang telah lama hilang. Setiap malam, ia memikirkan kembali segala hal yang telah ia lalui selama pernikahannya dengan Reza. Betapa ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Betapa ia selalu mengorbankan kebahagiaannya demi mempertahankan rumah tangga mereka. Betapa ia selalu berharap bahwa suatu hari nanti, Reza akan berubah dan memilihnya sepenuhnya. Tapi semua itu hanya harapan kosong. Selama ini, ia yang berjuang sendirian. Hari itu, ia duduk di meja makan bersama ibunya. Wanita tua itu memandangnya dengan penuh kasih sayang. Apa kamu benar-benar sudah yakin dengan keputusan ini, Nak? Tanya ibunya dengan suara lembut. Aulia mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil, meskipun matanya masih menyimpan kesedihan. Aku sudah cukup lama membiarkan diriku tersakiti, Bu. Sudah waktunya aku berhenti. Ibunya meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kamu anak yang kuat, Aulia. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi jika ini yang terbaik untukmu, ibu akan selalu mendukungmu. Aulia mengangguk. Terima kasih, Bu. Ponselnya bergetar. Pesan dari pengacaranya. Sidang perceraian dijadwalkan minggu depan. Semua dokumen sudah siap. Kamu hanya perlu datang. Aulia menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya membalas singkat. Baik, saya akan datang. Hari sidang perceraian tiba. Aulia melangkah masuk ruang sidang dengan kepala tegak, meskipun di dalam hatinya ada gemuruh yang tak bisa ia kendalikan. Di sisi lain ruangan, Reza sudah duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aulia melihat lelaki itu dengan mata yang berbeda. Dulu, ia melihat Reza sebagai tempat pulang, sebagai lelaki yang ia cintai sepenuh hati. Sekarang, ia melihatnya sebagai seseorang yang hanya tinggal kenangan. Sidang berlangsung dengan cepat. Reza tidak banyak bicara.
hanya menjawab pertanyaan dari hakim dengan suara rendah. Aulia pun demikian. Hingga akhirnya, palu diketuk. Keputusan sudah dibuat. Mereka bukan lagi suami istri. Aulia seharusnya merasa lega. Tapi saat ia keluar dari ruang sidang, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Mungkin ini bukan tentang kehilangan Reza. Mungkin ini lebih kepada kehilangan dirinya sendiri yang dulu begitu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi tidak, cinta saja tidak cukup. Saat Aulia melangkah keluar gedung pengadilan, ia merasa udara di sekitarnya lebih ringan. Ia akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, Aulia kini bekerja sebagai manajer di salah satu restoran bintang 5 paling bergengsi di kota. Setelah semua yang ia lalui, ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan karirnya. Dan siapa sangka, ternyata kehidupan punya cara unik untuk membalas semua luka yang pernah ia terima. Malam itu, restoran tempatnya bekerja dipenuhi tamu-tamu penting. Salah satu reservasi VIP malam itu berasal dari seorang tamu istimewa. Saat Aulia menerima daftar nama, matanya membelalak. Nama itu, Reza Wijaya. Dan ia tidak datang sendirian. Tangannya mencengkeram lembar reservasi erat. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dari kantornya. Saat ia berjalan menuju ruang VIP, ia melihatnya. Reza duduk bersama seorang wanita bergaun mewah yang tidak lain adalah Laras. Dan di sebelah mereka, Bu Nuning, ibu mertuanya yang dulu begitu meremehkannya. Ketiganya tertawa, berbicara dengan nada penuh percaya diri, seolah mereka berada di puncak dunia. Aulia tersenyum kecil. Malam ini, giliran mereka yang akan merasakan apa yang dulu ia rasakan. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju meja mereka. Ketika Reza mendongak dan melihatnya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Laras menoleh, matanya membesar. Bu Nuning menatap Aulia dari kepala hingga ujung kaki, tampak terkejut. Selamat malam. Aulia menyapa dengan suara tenang, penuh wibawa. Reza menelan ludah. Aulia, apa yang kamu lakukan di sini? Aulia tersenyum manis, tetapi matanya dingin. Aku bekerja di sini, jawabnya ringan. Lebih tepatnya, aku manajer restoran ini. Reza terdiam. Laras tampak gelisah. Bahkan Bu Nuning kehilangan kata-katanya. Aulia menatap ketiganya dengan tenang, menikmati pemandangan mereka yang jelas tidak menyangka melihatnya di posisi ini. Dulu, mereka menginjak-injak harga dirinya. Sekarang, ia yang berdiri lebih tinggi. Tapi permainan belum selesai. Malam ini, ia akan memastikan bahwa mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Aulia menatap mereka dengan senyum tipis, menikmati setiap detik ketegangan yang kini menyelimuti meja itu. Reza tampak canggung. Matanya berkedip beberapa kali seolah mencoba memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya benar-benar Aulia, wanita yang dulu ia sia-siakan. Laras tampak gelisah. Jemarinya mencengkram kuat sendok di tangannya, sementara Bu Nuning, dengan wajah angkuhnya yang selama ini begitu Aulia kenal, justru terlihat kehilangan kepercayaan dirinya. Mana mungkin? Suara Bu Nuning terdengar kaku. Kamu manajer di sini? Aulia tetap tersenyum, tetapi ada api dalam tatapannya. Kenapa? Tidak percaya? Laras tertawa kecil, berusaha menutupi kegelisahannya. Maksudku, restoran seperti ini biasanya hanya menerima orang-orang dengan kualifikasi tinggi. Sepertinya sulit dipercaya kalau seseorang seperti kamu bisa berada di posisi ini. Aulia menaikkan satu alisnya. Oh, seseorang seperti aku? Laras tersenyum sinis. Maksudku, kamu kan, ya, dulunya hanya seorang istri rumah tangga biasa. Tidak punya karir, tidak punya pengalaman. Aku hanya heran bagaimana bisa restoran ini mempercayakan posisi manajer pada seseorang seperti kamu. Aulia tertawa kecil. Kamu benar.
Dulu aku memang hanya seorang istri yang terlalu sibuk berusaha mempertahankan pernikahan yang seharusnya sudah mati sejak awal. Aku terlalu fokus mengurus suami dan keluarganya sampai lupa bahwa aku juga berhak punya kehidupan sendiri. Tapi syukurlah, sekarang aku sadar. Aku akhirnya bisa berkembang setelah keluar dari hubungan yang salah. Senyum Laras memudar. Reza menunduk, sementara Bu Nuning mendengus pelan, seolah ingin membantah tapi tidak tahu harus berkata apa. Aulia melirik Reza, yang sejak tadi hanya diam. Kamu tidak banyak bicara, Reza? Reza mengangkat wajahnya perlahan. Aulia, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Begitukah? Aulia menatapnya dingin. Harusnya aku yang terkejut. Melihat kalian bertiga begitu menikmati kemewahan di sini. Apa kalian tidak takut kalau restoran ini memberikan pelayanan yang buruk? Laras tersenyum tipis, berusaha menguasai keadaan. Tentu saja tidak. Restoran ini terkenal dengan pelayanannya yang luar biasa. Karena itulah kami memilih makan malam di sini. Kami hanya ingin menikmati waktu kami sebagai keluarga baru, tanpa perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting dari masa lalu. Aulia tersenyum miring. Masa lalu? Ya? Ia melipat tangan di depan dada. Kamu tahu, Laras, ada satu hal yang menarik tentang masa lalu. Ia tidak pernah benar-benar hilang. Apalagi jika masa lalu itu penuh dengan pengkhianatan. Laras tampak tidak nyaman. Aulia menoleh pada seorang pelayan yang berdiri di dekatnya. Berikan pelayanan terbaik untuk tamu kita ini, katanya, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan tapi penuh tekanan, pastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan restoran. Pelayan itu mengangguk dan segera pergi. Reza menatap Aulia dengan pandangan yang sulit ditebak. Aulia, aku ingin bicara denganmu. Secara pribadi. Aulia menatapnya dingin. Untuk apa? Aku hanya ingin menjelaskan. Laras tersenyum tipis, berusaha menguasai keadaan. Tentu saja tidak. Restoran ini terkenal dengan pelayanannya yang luar biasa. Karena itulah kami memilih makan malam di sini. Kami hanya ingin menikmati waktu kami sebagai keluarga baru, tanpa perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting dari masa lalu. Aulia tersenyum miring. Masa lalu? Ya? Ia melipat tangan di depan dada. Kamu tahu, Laras, ada satu hal yang menarik tentang masa lalu. Ia tidak pernah benar-benar hilang. Apalagi jika masa lalu itu penuh dengan pengkhianatan. Laras tampak tidak nyaman. Aulia menoleh pada seorang pelayan yang berdiri di dekatnya. Berikan pelayanan terbaik untuk tamu kita ini, katanya, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan tapi penuh tekanan, pastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan restoran. Pelayan itu mengangguk dan segera pergi. Reza menatap Aulia dengan pandangan yang sulit ditebak. Aulia, aku ingin bicara denganmu. Secara pribadi. Aulia menatapnya dingin. Untuk apa? Aku hanya ingin menjelaskan. Laras membeku. Bu Nuning yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Nada suaranya masih penuh keangkuhan. Cukup, Aulia. Jangan berlagak seolah kamu lebih baik dari kami. Pada akhirnya, kamu hanya seorang wanita yang ditinggalkan. Aulia menoleh ke arah Bu Nuning dengan senyum tajam. Dan pada akhirnya, Bu Nuning, saya tetap berdiri di sini dengan kepala tegak. Sementara anak ibu datang ke restoran yang saya kelola untuk menghamburkan uangnya dengan wanita yang ia pilih. Jadi, siapa yang sebenarnya kalah? Bu Nuning membelalak, wajahnya merah padam. Suasana meja itu seketika membeku. Beberapa tamu di sekitar mulai melirik arah mereka, penasaran dengan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Aulia menikmati setiap detiknya. Tapi ia belum selesai. Dengan suara tenang, ia menoleh ke arah pelayan yang baru saja kembali dengan nampan berisi makanan mahal yang dipesan Reza dan keluarganya. Sebelum kalian menikmati makanan ini, aku ingin memberitahu sesuatu, kata Aulia, suaranya lembut tapi menusuk.
Restoran ini memiliki kebijakan ketat tentang pembayaran di muka untuk tamu VIP yang tidak memiliki reservasi dari mitra tetap kami. Reza mengerutkan kening. Maksudmu? Aulia menyeringai. Maksudku, Reza, tagihan kalian sudah diatur agar langsung diproses begitu makanan disajikan. Ceh. Aulia melirik ke arah pelayan yang membawa mesin pembayaran. Silakan selesaikan pembayaran kalian sebelum menikmati makanan ini. Reza mengernyit. Kami bisa membayarnya nanti setelah selesai makan. Aulia menggeleng. Maaf, aturan tetap aturan. Laras tampak semakin gelisah. Reza, aku tidak membawa kartu kreditku malam ini. Aku pikir kamu yang akan. Bu Nuning menoleh ke arah putranya. Reza, bayar sekarang. Reza merogoh sakunya. Lalu wajahnya berubah tegang. Aku lupa membawa dompetku. Laras semakin panik. Kamu bercanda, kan? Aulia melipat tangannya di depan dada, menikmati ekspresi mereka yang kini berubah menjadi kepanikan. Oh, jadi kalian datang ke restoran mewah ini untuk pamer, tapi bahkan tidak membawa cukup uang. Reza menatap Aulia dengan marah. Aulia, ini tidak lucu. Aulia tersenyum sinis. Kalian pikir aku masih wanita yang bisa kalian rendahkan? Tidak, Reza. Malam ini, kalian yang merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dipermalukan. Beberapa pelayan mulai berbisik di sudut ruangan. Para tamu di meja lain mulai memperhatikan mereka dengan tatapan penasaran. Reza mengepalkan tangannya. Sementara Laras terlihat begitu malu hingga ia menundukkan kepalanya. Aulia mengambil napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, silakan selesaikan masalah kalian sendiri. Jika tidak, saya harus meminta keamanan untuk mengurusnya. Dan dengan penuh kemenangan, ia berbalik, meninggalkan mereka dalam kekacauan yang mereka buat sendiri. Aulia berjalan meninggalkan meja mereka dengan langkah mantap. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti balasan atas semua penghinaan dan rasa sakit yang pernah ia alami. Namun, baru beberapa meter ia melangkah, suara Reza memanggilnya. Aulia, jangan pergi. Aulia menghentikan langkahnya, tapi tidak langsung menoleh. Ia menghela napas pelan, membiarkan Reza merasa gelisah lebih lama sebelum akhirnya ia berbalik dengan ekspresi datar. Ada apa lagi? Tanyanya santai, seolah yang terjadi barusan hanyalah angin lalu. Reza menatapnya dengan ekspresi rumit, seperti seseorang yang baru saja disadarkan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Laras di sebelahnya tampak frustrasi, sementara Bu Nuning masih berusaha mempertahankan harga dirinya, meskipun jelas bahwa situasi mereka saat ini memalukan. Aku ingin bicara, kata Reza akhirnya. Aulia menyilangkan tangan di depan dada, memiringkan kepalanya sedikit. Bicara? Setelah semua ini? Setelah kamu memilih wanita lain dan membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku? Setelah kamu mencampakkan aku tanpa ragu? Sekarang kamu ingin bicara? Reza tampak ingin membantah, tapi Aulia tidak memberinya kesempatan. Kamu tahu, Reza? Lanjutnya. Suaranya masih tenang namun tajam. Aku sudah lama menunggu hari ini. Hari di mana kamu akan menyadari bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa kau rendahkan seenaknya. Hari di mana kamu akhirnya mengerti bahwa aku lebih dari sekadar istri yang kamu abaikan. Mata Reza sedikit melebar, seolah baru benar-benar melihat Aulia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Laras, yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah semakin tegang, tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Reza tajam. Reza, jangan bilang kau masih menyimpan perasaan untuk perempuan ini. Aulia tertawa pelan, tatapan sinisnya jatuh pada Laras. Khawatir. Laras, bukankah dulu kamu sangat yakin kalau Reza benar-benar mencintaimu? Laras mengepalkan tangannya di bawah meja, jelas tidak suka dengan situasi ini. Sudahlah. Aulia, kata Bu Nuning akhirnya,
Suaranya masih terdengar arogan meskipun situasi mereka benar-benar tidak menguntungkan. Kamu boleh saja pamer kalau sekarang kamu sukses. Tapi ingat, kamu tetaplah wanita yang ditinggalkan. Tak peduli seberapa tinggi jabatanmu sekarang, statusmu tetaplah seorang janda. Orang-orang yang sejak tadi memperhatikan langsung berbisik-bisik. Aulia bisa mendengar beberapa gumaman di antara mereka. Ada yang kasihan, ada yang mengutuk Bu Nuning karena ucapannya yang kasar. Aulia tersenyum, bukan karena senang, tapi karena ia menyadari sesuatu. Bu Nuning memang tidak akan pernah berubah. Wanita itu akan selalu menilai seseorang dari status dan kedudukan, tanpa peduli bagaimana perjuangan seseorang untuk bangkit. Tidak masalah, Bu, ujar Aulia akhirnya. Suaranya masih setenang sebelumnya. Aku memang seorang janda. Tapi aku adalah janda yang sukses. Yang bangkit dari keterpurukan dan membangun hidupnya sendiri. Sementara anak ibu... Aulia melirik Reza sekilas, lalu kembali menatap Bu Nuning. Dia hanya pria yang kehilangan istri yang benar-benar mencintainya demi seseorang yang tidak lebih baik darinya. Reza menegang, wajahnya memucat. Laras membelalak, merasa tersinggung. Apa maksudmu? Hah? Aulia menatap Laras dengan tatapan menilai. Kamu pikir Reza benar-benar mencintaimu? Laras? Kamu pikir dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama? Percayalah, satu saat nanti, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan dulu. Ketika seorang pria mengkhianati seseorang yang sudah mencintainya dengan tulus, itu artinya dia tidak pernah mengenal arti kesetiaan. Dan aku tidak sabar menunggu hari di mana kamu akan duduk di posisiku dan menangisi keputusanmu. Laras tampak ingin membalas, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saat itu, pelayan kembali datang dengan wajah tegang. Maaf, Pak Reza, bagaimana dengan pembayarannya? Reza tampak semakin gelisah. Ia melirik ke arah Laras dan Bu Nuning, berharap ada yang bisa membantunya. Tapi Laras hanya mengangkat bahu. Sementara Bu Nuning tampak enggan mengeluarkan uangnya untuk situasi yang mempermalukan ini. Aku akan membayar besok, kata Reza akhirnya. Aulia menyilangkan tangan di depan dada, memiringkan kepalanya sedikit. Bicara? Setelah semua ini? Setelah kamu memilih wanita lain dan membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku? Setelah kamu mencampakkan aku tanpa ragu? Sekarang kamu ingin bicara? Reza tampak ingin membantah, tapi Aulia tidak memberinya kesempatan. Kamu tahu, Reza? Lanjutnya, suaranya masih tenang namun tajam. Aku sudah lama menunggu hari ini. Hari di mana kamu akan menyadari bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa kau rendahkan seenaknya. Hari di mana kamu akhirnya mengerti bahwa aku lebih dari sekadar istri yang kamu abaikan. Mata Reza sedikit melebar, seolah baru benar-benar melihat Aulia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Laras, yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah semakin tegang, tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap Reza tajam. Reza! Jangan bilang kau masih menyimpan perasaan untuk perempuan ini. Aulia tertawa pelan, tatapan sinisnya jatuh pada Laras. Khawatir. Laras? Bukankah dulu kamu sangat yakin kalau Reza benar-benar mencintaimu? Laras mengepalkan tangannya di bawah meja, jelas tidak suka dengan situasi ini. Sudahlah, Aulia, kata Bu Nuning akhirnya. Suaranya masih terdengar arogan meskipun situasi mereka benar-benar tidak menguntungkan. Kamu boleh saja pamer kalau sekarang kamu sukses. Tapi ingat, kamu tetaplah wanita yang ditinggalkan. Tak peduli seberapa tinggi jabatanmu sekarang, statusmu tetaplah seorang janda. Orang-orang yang sejak tadi memperhatikan langsung berbisik-bisik. Aulia bisa mendengar beberapa gumaman di antara mereka. Ada yang kasihan, ada yang mengutuk Bu Nuning karena ucapannya yang kasar. Aulia tersenyum, bukan karena senang, tapi karena ia menyadari sesuatu. Bu Nuning memang tidak akan pernah berubah. Wanita itu akan selalu menilai seseorang dari status dan kedudukan, tanpa peduli bagaimana perjuangan seseorang untuk bangkit. Tidak masalah, Bu,
ujar Aulia akhirnya, suaranya masih setenang sebelumnya. Aku memang seorang janda. Tapi aku adalah janda yang sukses, yang bangkit dari keterpurukan dan membangun hidupnya sendiri. Sementara anak ibu, Aulia melirik Reza sekilas, lalu kembali menatap Bu Nuning. Dia hanya pria yang kehilangan istri yang benar-benar mencintainya demi seseorang yang tidak lebih baik darinya. Reza menegang, wajahnya memucat. Laras membelalak, merasa tersinggung. Apa maksudmu? Hah? Aulia menatap Laras dengan tatapan menilai. Kamu pikir Reza benar-benar mencintaimu? Laras? Kamu pikir dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama? Percayalah, satu saat nanti, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan dulu. Ketika seorang pria mengkhianati seseorang yang sudah mencintainya dengan tulus, itu artinya dia tidak pernah mengenal arti kesetiaan. Dan aku tidak sabar menunggu hari di mana kamu akan duduk di posisiku dan menangisi keputusanmu. Laras tampak ingin membalas, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saat itu, pelayan kembali datang dengan wajah tegang. Maaf, Pak Reza, bagaimana dengan pembayarannya? Reza tampak semakin gelisah. Ia melirik ke arah Laras dan Bu Nuning, berharap ada yang bisa membantunya. Tapi Laras hanya mengangkat bahu. Sementara Bu Nuning tampak enggan mengeluarkan uangnya untuk situasi yang mempermalukan ini. Aku akan membayar besok, kata Reza akhirnya. Aulia terkekeh kecil. Restoran ini tidak menerima hutang, Reza. Jika kamu tidak bisa membayar, maka kamu harus menerima konsekuensinya. Reza mengepalkan tangannya. Aulia, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aulia menaikkan alisnya. Bukankah ini hanya membalas semua yang kalian lakukan padaku dulu? Dulu kalian menghinaku, menganggapku rendah, bahkan tidak segan mengusirku dari rumah yang seharusnya menjadi rumahku juga. Dan sekarang, kalian duduk di meja restoran yang aku kelola, tanpa uang untuk membayar makanan kalian sendiri. Lucu, bukan? Wajah Reza memerah karena malu dan marah. Laras tampak ingin menghilang dari tempat itu. Bu Nuning hanya bisa terdiam. Beberapa pelayan mulai berdatangan, menunggu perintah lebih lanjut. Suasana semakin menegangkan. Aulia menatap mereka bertiga, menikmati pemandangan yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Tapi tenang saja. Lanjutnya, nada suaranya terdengar lembut namun menusuk. Aku masih punya sedikit kebaikan hati untuk kalian. Reza menatapnya penuh harapan. Maksudmu? Aulia tersenyum kecil, lalu berbalik ke arah pelayan. Panggil keamanan. Pastikan mereka diantar keluar dengan hormat. Reza terperanjat. Aulia, jangan seperti ini. Kita pernah bersama. Aulia menoleh, menatapnya dengan dingin. Justru karena kita pernah bersama, aku belajar banyak. Aku belajar bahwa aku tidak boleh lagi membiarkan orang-orang seperti kalian menginjak harga diriku. Selamat menikmati malam kalian, Reza. Beberapa saat kemudian, petugas keamanan datang, mendekati meja Reza dengan sikap profesional. Maaf, Pak, karena tidak bisa membayar, kami harus meminta Anda meninggalkan restoran ini. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menahan tawa. Wajah Reza, Laras, dan Bu Nuning benar-benar berubah pucat. Mereka berdiri dengan wajah penuh rasa malu, berjalan keluar restoran diiringi tatapan penuh ejekan dari para pengunjung. Aulia hanya menatap punggung mereka dengan tatapan puas. Saat pintu restoran tertutup di belakang mereka, ia menarik napas panjang. Akhirnya, ia benar-benar menang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Aulia berdiri di tempatnya, matanya mengikuti gerak tubuh Reza, Laras, dan Bu Nuning yang berjalan keluar dengan wajah merah dan penuh rasa malu. Suasana restoran yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi penuh bisikan dan tatapan penuh keingintahuan dari para tamu.
Aulia membiarkan mereka pergi tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Namun, seiring langkah mereka yang semakin jauh, perasaan hampa mulai merayap dalam diri Aulia. Tidak ada rasa kemenangan yang menggema dalam dirinya seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Meski ia mendapatkan balasannya, ada satu bagian dari dirinya yang merasa kosong. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Ada rasa kehilangan yang tak bisa ia hindari. Rasa yang ia simpan begitu lama, yang tak pernah hilang meskipun waktu telah berlalu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suara lembut pelayan wanita yang datang menghampirinya membuat Aulia terbangun dari lamunannya. Aulia mengangguk, berusaha tersenyum meskipun ada kegelisahan dalam hatinya. "Aku baik-baik saja," jawabnya, walaupun hatinya terasa berat. Pelayan itu tersenyum simpul. "Jika ada yang bisa kami bantu, beritahu saja. Kami akan selalu siap." Aulia mengangguk lagi, lalu melihat ke arah meja yang kini kosong. Suasana restoran kembali normal, tetapi suasana hati Aulia masih jauh dari tenang. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil membalas perbuatan Reza dan keluarganya, ada sesuatu yang lebih mendalam yang harus ia hadapi. Sesuatu yang lebih menyakitkan dari apa yang baru saja terjadi. "Apakah aku benar-benar sudah melepaskan semuanya?" gumam Aulia dalam hati. Tatapannya tertuju pada meja yang kini kosong, tempat yang dulu pernah menjadi tempat kebahagiaan bagi mereka, tempat di mana ia dan Reza berbagi impian dan harapan. Kini, semua itu tinggal kenangan yang hampir tak berarti. Aulia melangkah ke meja bar, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia memerlukan waktu untuk menyusun kembali pikirannya. Ia telah melalui begitu banyak hal, pengkhianatan, kehilangan, dan rasa sakit. Namun, semua itu ternyata tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru, ia merasa semakin terasingkan, semakin jauh dari perasaan yang dulu pernah mengikatnya dengan Reza. Lama-kelamaan, Aulia merasa seperti seorang wanita yang baru saja bangkit dari kematian hidupnya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa hatinya masih merasa terluka. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau mengganti perasaan yang telah hancur. Saat itu, suara pintu restoran yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Seorang pria dengan jas hitam yang rapi masuk, berjalan dengan langkah pasti. Aulia sempat menoleh, dan matanya bertemu dengan mata pria itu. Ia langsung mengenali pria itu. Fahri. Aulia terkejut. Ia tahu pria itu, meskipun sudah lama tidak bertemu. Fahri, seorang pengusaha sukses yang beberapa tahun lalu pernah menjadi teman dekat Reza dan keluarganya. Pria itu selalu tampak tenang, penuh wibawa, dan sangat menghargai Aulia. Meskipun pertemanannya dengan Reza tidak terlalu dekat, Aulia merasa bahwa Fahri adalah salah satu orang yang benar-benar peduli padanya. Fahri tersenyum saat melihat Aulia. "Aulia, kamu di sini?" katanya dengan nada yang lembut, seperti biasa. Aulia tersenyum kecil. "Fahri, aku tidak menyangka kamu datang ke sini." Fahri melangkah lebih dekat, matanya masih penuh perhatian. "Aku datang untuk bisnis, tapi aku rasa aku datang pada waktu yang tepat." Aulia sedikit terkesiap. "Waktu yang tepat?" Fahri mengangguk. "Kau tampaknya membutuhkan seseorang untuk bicara, Aulia. Aku tahu mungkin aku bukan orang yang tepat untuk memberi nasihat, tapi aku selalu ada kalau kau ingin berbicara." Aulia menatapnya sebentar, merasakan sedikit kehangatan dari kata-kata Fahri. Namun, ia langsung mengalihkan pandangan. "Terima kasih, Fahri. Tapi aku baik-baik saja." Fahri tampaknya bisa melihat lebih dalam dari yang terlihat. "Aulia, kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu bagaimana beratnya yang kamu alami, bagaimana hubunganmu dengan Reza berakhir. Kamu tidak perlu menahannya sendirian." Aulia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin membuka luka lamanya. Tidak ingin menunjukkan bahwa ia masih sangat terluka meskipun ia mencoba tampil kuat di depan orang lain.
Fahri menghela napas. Aku tahu kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tapi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu tidak harus menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Aulia merasa seolah ada dinding yang runtuh dalam dirinya. Ia merasa ada seseorang yang akhirnya mengerti dan melihatnya tanpa penilaian. Namun, ia masih ragu. Aku takut. Aulia akhirnya mengungkapkan, suaranya hampir tak terdengar. Aku takut jika aku terlalu membuka diri, aku akan kembali terluka. Aku takut jatuh lagi dalam perangkap yang sama. Fahri menatapnya penuh pengertian. Aulia, rasa takut itu normal. Tidak ada yang bisa menghindari rasa sakit dalam hidup. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelahnya. Kamu sudah melewati banyak hal. Dan aku yakin kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aulia menatap Fahri dalam diam, kemudian mengangguk perlahan. Aku ingin percaya itu. Fahri memberikan senyum hangat. Aku yakin kamu bisa. Kamu sudah cukup kuat. Aulia, jangan biarkan masa lalu mendefinisikanmu. Mereka berdua terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Suasana di restoran yang sibuk dengan aktivitas para tamu seakan menghilang sejenak bagi Aulia. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mulai memahami beban yang ia pikul. Tapi, suara Aulia memecah keheningan, matanya kini menatap Fahri dengan tatapan serius. Apa yang harus aku lakukan dengan perasaanku? Apa yang harus aku lakukan dengan luka yang belum sembuh ini? Fahri terdiam sejenak. Lalu menjawab dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Beri dirimu waktu. Jangan terburu-buru untuk sembuh. Karena luka itu akan sembuh dengan sendirinya jika kamu memberi kesempatan untuk diri sendiri untuk merasakannya. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk melupakan semuanya. Biarkan waktu yang menyembuhkan. Aulia mengangguk perlahan. Kata-kata Fahri terasa menenangkan, seperti angin yang berhembus di tengah kesunyian. Ia tahu bahwa proses penyembuhan itu tidak akan mudah. Tetapi sekarang ia merasa lebih ringan, sedikit lebih baik. Namun, satu hal yang Aulia tahu pasti. Dengan setiap langkah yang ia ambil, dengan setiap hari yang berlalu, ia semakin mendekati kebebasan dari masa lalunya yang kelam. Dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya, Aulia tahu bahwa ia akan siap menghadapinya. Aulia merasa ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang belum terselesaikan. Perasaan itu terus mengganggu dirinya. Meski ia sudah memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirinya. Namun, bayangan Reza dan Laras masih menghantui setiap langkah yang ia ambil. Ada rasa yang tak bisa ia ungkapkan, campuran antara kebencian dan kekecewaan yang dalam. Saat Fahri duduk di meja yang sama dengan Aulia, perasaan itu semakin kuat. Fahri, dengan sikap penuh perhatian dan kehangatannya, seolah memberikan kenyamanan yang Aulia butuhkan. Tetapi, ia tak bisa menahan perasaan lain yang datang begitu saja. Apakah benar ia bisa sepenuhnya melepaskan Reza? Apakah ia benar-benar bisa menganggap semuanya sudah berakhir? Fahri memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. Aulia, katanya lembut, jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Mereka sudah pergi dari hidupmu, dan kamu berhak atas kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan. Aulia terdiam, matanya menatap keluar jendela restoran yang megah. Pemandangan kota yang tampak terang benderang di malam hari itu memberikan kesan damai, namun hatinya tetap terasa gelisah. Aku ingin percaya itu, Fahri, jawabnya pelan. Suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Tapi ada hal yang lebih besar yang harus aku hadapi. Aku masih merasa ada bagian dari diriku yang belum selesai, yang terus mengejar dan menghantuiku. Fahri menghela napas, matanya tetap penuh perhatian pada Aulia. Apakah itu tentang Reza? Atau tentang ibunya? Aulia mengangguk pelan. Keduanya. Tapi lebih pada Reza. Ada banyak hal yang belum pernah aku katakan padanya. Hal-hal yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya.
Fahri menggerakkan kursinya sedikit lebih dekat. Aulia, kadang kita tidak bisa mengungkapkan segala sesuatu dengan kata-kata. Ada perasaan yang sulit diungkapkan. Tapi kamu harus tahu, tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Yang penting adalah bagaimana kamu menanganinya, bukan membiarkannya menguasai hidupmu. Aulia menatap Fahri dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kekaguman dalam dirinya, tetapi juga keraguan yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Kamu sangat bijak, Fahri. Tapi aku belum siap untuk sepenuhnya melepaskan semua ini. Fahri tersenyum lembut, memberikan senyum yang seakan menenangkan jiwa Aulia. Tidak ada yang terburu-buru, Aulia. Semua akan datang dengan waktunya. Kamu punya banyak waktu untuk mencari kedamaian dalam dirimu sendiri. Yang terpenting adalah kamu tidak lagi merasa terjebak. Aulia merasa ada kehangatan dalam kata-kata Fahri. Namun, meski demikian, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Rasa sakit dan kebencian yang telah terpendam begitu lama masih mengalir dalam dirinya. Namun, satu hal yang ia sadari, ia tidak lagi ingin menjadi korban dari keadaan yang telah menimpanya. Saat itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Aulia menatap layar ponselnya, terkejut melihat nama yang muncul di layar, Reza. Fahri melihat reaksi Aulia yang berubah seketika, dan menyadari bahwa ini adalah momen yang penuh ketegangan. Aulia mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab panggilan itu. Suara hati yang bergejolak di dalam dirinya semakin kuat. Ya, Reza? Suara Aulia terdengar tenang, meskipun hatinya berdebar. Dari ujung sana, suara Reza terdengar sedikit gugup, namun penuh penyesalan. Aulia, aku ingin bicara. Tentang apa yang terjadi. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku benar-benar menyesal. Aulia merasa ada amarah yang mulai berkumpul di dalam dadanya. Namun, ia berusaha tetap tenang. Reza, jawabnya pelan, kau sudah membuat pilihanmu. Kau sudah memutuskan jalanmu. Aku tidak membutuhkan penyesalanmu sekarang. Apa yang kau katakan tidak akan mengubah apapun. Terdengar keheningan sejenak di ujung telepon. Reza tampak terkejut dengan reaksi Aulia yang jauh dari harapannya. Aulia, aku ingin memperbaiki semuanya. Lanjut Reza, suaranya terdengar putus asa. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar ingin kembali. Aku ingin kita mulai lagi. Aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tolong beri aku kesempatan. Aulia menatap ponselnya, hatinya semakin bergejolak. Apa yang dikatakan Reza? Kembali? Apa yang membuatnya berpikir bahwa Aulia akan bisa menerima segala sesuatu yang telah terjadi? Apa yang bisa dia berikan setelah semua yang ia lakukan? Aku sudah lelah, Reza, jawab Aulia. Suaranya bergetar meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Aku sudah lelah menunggu, lelah berharap, lelah berjuang untuk hubungan yang sudah rusak. Kamu dan ibumu sudah cukup membuat hidupku hancur. Sekarang, aku hanya ingin melangkah maju. Tanpa kamu. Suasana di restoran semakin terasa hening. Fahri duduk di sebelah Aulia, matanya penuh perhatian, sementara Aulia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa seperti sebuah keputusan besar baru saja dibuat. Keputusan untuk melepaskan Reza dan segala kenangan yang pernah mereka bagi bersama. Di ujung telepon, Reza terdiam lama. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aulia, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aulia menarik napas panjang, menekan perasaan yang semakin memuncak. Maafmu tidak akan mengubah apapun, Reza. Kamu sudah membuat keputusanmu. Dan sekarang aku juga membuat keputusan untuk diriku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tidak ada lagi kesempatan. Setelah itu, Aulia menutup telepon dengan satu tarikan napas yang panjang. Ia merasa lega, meskipun hatinya masih terasa sakit. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ia mengambil kendali atas hidupnya sendiri.
Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Fahri. Suaranya lembut dan penuh pengertian. Aulia menoleh, matanya bertemu dengan mata Fahri. Aku akan baik-baik saja. Aku sudah membuat keputusan. Dan ini adalah langkah pertama untuk melepaskan semua yang menahan aku di masa lalu. Fahri tersenyum. Aku bangga padamu, Aulia. Aulia mengangguk perlahan. Dan meskipun rasa sakit itu masih ada sedikit kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kini, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya ke depan. Beberapa hari setelah percakapan dengan Reza, Aulia merasa seolah-olah dunia masih berputar, namun ada semacam kekosongan dalam dirinya. Ia telah mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak bisa dibalikan lagi, dan meskipun ia merasa lebih bebas, luka-luka lama masih terasa dalam. Rasa sakit itu tak bisa dihilangkan begitu saja, dan ia tahu ada lebih banyak hal yang harus ia hadapi. Reza, yang dulu menjadi cintanya, kini seperti bayangan yang terus menghantui setiap sudut hidupnya. Namun, kehidupan tak pernah berhenti. Aulia kembali fokus pada pekerjaannya di restoran bintang 5 yang kini sudah menjadi bagian dari kehidupannya yang baru. Setiap hari ia berusaha untuk membangun kembali dirinya, memperbaiki apa yang rusak, dan belajar untuk melepaskan apa yang tak bisa ia ubah. Suatu malam, saat Aulia sedang sibuk memeriksa pesanan di ruang belakang restoran, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pintu restoran terbuka dengan suara keras, dan Aulia yang sedang menyusun beberapa dokumen terhenti sejenak. Suara langkah kaki yang terburu-buru menghampirinya. Ketika ia menoleh, ia melihat Reza dan ibunya, Bu Nuning, berdiri di sana. Wajah mereka penuh dengan penyesalan. Wajah mereka terlihat sangat berbeda dari yang biasa ia lihat. Ada keputusasaan yang tampak jelas di mata mereka. Aulia menatap mereka dengan ekspresi kosong, tak tahu apa yang harus ia rasakan. Perasaan yang semula telah ia coba singkirkan kini kembali membanjiri hatinya. Ia menelan ludah, mencoba menahan perasaan yang bergejolak dalam dadanya. Reza, Bu Nuning, kata Aulia. Suaranya terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Apa yang kalian lakukan di sini? Reza menghela napas berat. Langkahnya tertatih saat ia mendekatkan dirinya kepada Aulia. Aulia, aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal. Aku sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi antara kita. Aulia menatapnya dengan mata yang lebih tajam, merasa kebingungannya semakin mendalam. Menyesal? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau memilih laras dan meninggalkan aku, menambah luka yang sudah cukup dalam di hatiku, baru sekarang kau datang dengan penyesalan. Suara Aulia mulai bergetar, tetapi ia berusaha menahan diri. Tunggu dulu. Apa maksudmu datang kemari sekarang? Apakah hanya untuk membuat dirimu merasa lebih baik? Reza terdiam, wajahnya penuh dengan penyesalan, namun Aulia bisa melihat betapa ia terpecah. Aku tahu, Aulia, tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semuanya. Aku merusak segalanya, termasuk hubungan dengan ibuku. Bu Nuning yang sejak tadi berdiri di samping Reza kini membuka suara. Matanya terlihat tidak bisa menahan air mata. Aulia, maafkan aku. Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah. Aku terlalu terobsesi dengan laras. Dan aku tak pernah memperhatikan bagaimana perasaanmu. Aku hanya berpikir tentang kebahagiaan anakku, tanpa memikirkan betapa kamu terluka. Aku salah. Aku sangat menyesal. Aulia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan campur aduk yang datang begitu cepat. Ia merasa marah, kecewa, dan bingung sekaligus. Semua perasaan yang sempat ia coba sembunyikan kini kembali muncul. Seperti badai yang siap menghancurkan segala yang ada. Jadi sekarang kalian merasa menyesal? Aulia bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya menatap mereka dengan tatapan penuh kemarahan yang tertahan. Apa yang kalian inginkan dari aku?
Apa yang kalian pikir bisa kalian perbaiki dengan datang kemari dan meminta maaf setelah semuanya hancur? Bu Nuning dan Reza terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan yang sulit itu. Aulia melangkah mundur, mencoba mengatur napasnya yang semakin berat. Aku sudah cukup. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah cukup menderita di tangan kalian berdua. Aulia berhenti sejenak, matanya berubah menjadi tajam, menyusuri setiap inci wajah Reza dan Bu Nuning yang kini terlihat sangat rapuh. Kalian berdua sudah membuat pilihan. Kalian sudah membuat keputusan yang menghancurkan hidupku. Jadi, kenapa sekarang kalian datang dan berharap bisa memperbaiki semuanya? Reza terkejut dengan kekuatan kata-kata Aulia. Ia merasa seperti dihantam dengan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Wajahnya penuh penyesalan. Namun Aulia bisa melihat ada sisi lain yang lebih dalam dari semua yang terjadi. Reza kini tampak seperti seorang pria yang patah hati. Seseorang yang baru saja menyadari betapa besar kesalahannya, meskipun itu sudah terlambat. Aulia, kata Reza dengan suara yang rendah, hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa membalikan waktu. Aku tahu aku salah, tapi aku sangat menyesal. Laras, aku tidak tahu mengapa aku memilih dia. Aku mengabaikanmu dan aku menghancurkan hidup kita. Aulia menatapnya tanpa kata-kata. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Reza terasa seperti pisau yang semakin dalam menusuk hatinya. Ia merasa semakin marah, semakin kecewa. Bukankah Reza sudah cukup menyakitinya selama ini? Bukankah apa yang mereka miliki sudah cukup hancur untuk ia biarkan kembali terbuka? Aku tak ingin mendengar lebih banyak, Aulia akhirnya berkata, matanya menghindar dari pandangan mereka. Aku sudah cukup menderita karena kalian berdua. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Bu Nuning menunduk. Air matanya kini mulai jatuh. Aulia, aku tahu aku sudah merusak banyak hal. Aku terlalu keras kepala. Aku terlalu sibuk dengan keinginanku untuk melihatmu pergi. Melihatmu hancur. Aku tidak peduli bagaimana perasaanmu. Aku hanya ingin Reza bahagia. Meski itu berarti menghancurkanmu. Sekarang aku sadar, aku yang salah. Suaranya serak, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Aulia merasa seperti ada yang runtuh dalam dirinya. Ia merasa lelah. Lelah dengan semua penyesalan ini yang datang terlambat. Lelah dengan perasaan yang tak kunjung selesai. Semua yang Reza dan Bu Nuning katakan tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku tidak butuh penyesalan kalian, kata Aulia dengan suara yang tegas, meskipun hatinya terasa hancur. Aku sudah cukup kehilangan. Aku tidak ingin hidupku terjebak di dalam bayang-bayang kalian lagi. Dengan itu, Aulia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Reza dan Bu Nuning yang kini tenggelam dalam penyesalan mereka sendiri. Setiap langkah yang ia ambil semakin mantap, semakin jelas bahwa ia tidak akan kembali. Namun, meskipun ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, ada rasa sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Keputusan itu mungkin membebaskannya, tetapi juga meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Aulia terus melangkah pergi. Setiap langkah yang ia ambil semakin yakin dan mantap, meskipun hatinya terasa berat. Ketika ia keluar dari ruangan itu, udara malam menyambutnya dengan sejuk. Di luar, kota tampak begitu terang benderang, seolah mengabaikan segala kekacauan yang ada di dalam dirinya. Aulia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang begitu kacau. Meski begitu, ada sedikit rasa lega yang mulai muncul di dalam dirinya. Ia telah membuat keputusan yang sulit, tetapi benar. Keputusan untuk menutup babak lama dan melanjutkan hidupnya tanpa dibayangi oleh masa lalu. Namun, di dalam dirinya, rasa kesedihan itu masih ada. Rasa kehilangan yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Bagaimana bisa seseorang yang begitu ia cintai kini menjadi seseorang yang tidak ia kenal lagi? Reza dan Bu Nuning telah meninggalkan luka yang dalam. Tetapi Aulia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk merawat dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan orang lain. Ponselnya berdering.
dan Aulia menoleh sekilas. Di layar ponsel tertera nama yang membuat dadanya berdegup kencang. Fahri. Tanpa ragu, Aulia menerima panggilan itu. Halo, Aulia? Suara Fahri terdengar lembut, penuh perhatian. Aku di luar restoran, jawab Aulia dengan suara yang sedikit lelah. Aku baru saja selesai dengan mereka. Fahri diam sejenak, seolah memahami apa yang baru saja terjadi. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku bangga dengan keputusanmu, Aulia. Aulia tersenyum pelan meski hatinya terasa hampa. Terima kasih, Fahri. Aku merasa sedikit lebih ringan, meskipun rasanya masih ada banyak yang perlu aku hadapi. Aulia, kamu sudah melalui banyak hal. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan. Kamu punya kehidupan yang lebih indah yang menantimu. Aulia menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tahu. Aku sudah memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu ini mengatur hidupku. Tetapi terkadang, hati ini sulit untuk melepaskan. Fahri memberi waktu beberapa detik sebelum berbicara lagi. Aku di sini untuk kamu, Aulia. Jika kamu ingin berbicara, aku akan mendengarkan. Aku ingin melihatmu bahagia. Aulia menggigit bibirnya. Terima kasih, Fahri. Aku akan ingat itu. Di sisi lain, Reza dan Bu Nuning, meski telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Aulia, tetap tidak bisa mengabaikan kenyataan yang harus mereka hadapi. Reza merasa hancur, tak tahu harus berbuat apa. Meskipun ibunya sudah mengungkapkan penyesalannya, Reza merasa seperti semuanya sudah terlambat. Ia masih mencintai Aulia, tapi bagaimana bisa ia mengharapkan Aulia untuk kembali padanya setelah semua yang ia lakukan? Malam itu, setelah meninggalkan restoran, Reza dan Bu Nuning kembali ke rumah mereka, diam dalam keheningan. Reza duduk di ruang tamu, tatapannya kosong. Ia merasakan kehilangan yang begitu besar, lebih besar daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan yang ia buat beberapa waktu lalu, untuk memilih Laras, terasa seperti sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Laras, yang ia harapkan bisa membuatnya bahagia, ternyata hanya memperburuk segalanya. Sementara Aulia, yang seharusnya ia pertahankan, kini pergi dan menutup pintu di hadapannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Bu, kata Reza dengan suara yang serak, hatinya penuh penyesalan. Bu Nuning duduk di sampingnya, memandang putranya dengan wajah penuh penyesalan. Kita semua salah, Reza. Aku salah, dan kamu juga salah. Aku terlalu keras kepala dan tidak memedulikan perasaan Aulia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu itu sudah tidak mungkin lagi. Aku merasa kita sudah kehilangan segalanya. Reza memejamkan matanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku mencintainya, Bu. Aku masih mencintainya. Tapi aku tahu dia tidak akan pernah kembali. Aku sudah menghancurkan segalanya. Keheningan meliputi mereka berdua. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Aulia telah pergi. Dan meskipun mereka menyesal, penyesalan itu datang terlambat. Di sisi lain, Aulia akhirnya kembali ke apartemennya. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke layar televisi yang tidak menyala. Kepalanya masih terasa pusing dengan semua yang baru saja terjadi. Ia merasakan kesendirian yang dalam, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lebih bebas. Tidak ada lagi bayang-bayang Reza yang terus mengejarnya. Tidak ada lagi ibu mertuanya yang berusaha mengendalikan hidupnya. Ia bisa memulai hidup baru, bebas dari belenggu masa lalu. Namun, Aulia tahu bahwa proses pemulihan ini tidak akan mudah. Ada banyak luka yang harus ia sembuhkan. Banyak kenangan yang harus ia lupakan. Tapi satu hal yang ia yakini sekarang, ia memiliki kendali atas hidupnya. Ia tidak lagi ingin menjadi korban dari hubungan yang penuh manipulasi dan kebohongan. Ia akan memperbaiki dirinya sendiri, melangkah maju dengan kekuatan yang baru.
Hari-hari setelah malam itu, Aulia semakin fokus pada pekerjaannya. Ia memutuskan untuk mengejar karir yang lebih baik, dan tidak lagi membiarkan perasaan negatif menguasai dirinya. Fahri tetap ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Meski belum ada jalinan hubungan yang lebih dalam antara mereka, Aulia merasa ada kedamaian ketika bersama Fahri. Ia bisa merasakan apa yang seharusnya dirasakan dalam sebuah hubungan: kepercayaan, kenyamanan, dan kebahagiaan tanpa beban. Sementara itu, Reza dan Bu Nuning mulai menghadapi kenyataan bahwa mereka harus menjalani hidup mereka tanpa Aulia. Mereka masing-masing merenung dalam keheningan, mencoba mengerti bagaimana mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka yang telah rusak. Tapi satu hal yang pasti, meskipun penyesalan itu datang terlambat, mereka kini harus menghadapi konsekuensinya. Aulia akhirnya mengerti bahwa penyesalan dan perasaan sakit itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Terkadang, kita harus melepas sesuatu untuk mendapatkan apa yang lebih baik di masa depan. Dan meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan luka, ia tahu bahwa ia akan kuat dan terus berjalan ke depan. Aulia terus menjalani hidupnya dengan penuh keteguhan hati, meskipun beban di dadanya terkadang datang kembali tanpa diundang. Ia menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya di restoran bintang 5, di mana ia akhirnya mendapat promosi sebagai manajer. Pekerjaan itu memberinya ruang untuk berkembang dan menemukan kembali siapa dirinya setelah bertahun-tahun terjebak dalam peran sebagai istri dan menantu. Kehidupan baru ini memberinya rasa kebebasan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fahri, yang kini semakin dekat dengannya, tetap ada untuk mendukungnya. Mereka berbicara lebih sering, dan meskipun Aulia belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya, ia merasa nyaman dengan kehadiran Fahri. Ada hal-hal kecil yang ia nikmati, seperti percakapan panjang mereka tentang kehidupan dan mimpi. Fahri membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Suatu sore, ketika Aulia selesai dari pekerjaannya, ia menerima pesan singkat dari Fahri. "Mau makan malam bersama? Aku ingin mengajakmu ke tempat yang spesial," tulisnya. Aulia tersenyum membaca pesan itu. Ia tidak merasa terbebani dengan undangan tersebut. Fahri bukanlah orang yang menuntut, dan ia bisa merasa nyaman bersama pria ini tanpa merasa tertekan. "Tentu," jawab Aulia, merasa sedikit lebih ringan. Ketika mereka bertemu di restoran yang telah Fahri pilih, suasana terasa begitu berbeda dari yang Aulia bayangkan. Fahri tampak sangat bersemangat, dan Aulia bisa merasakan bahwa malam ini akan menjadi berbeda. "Aulia," kata Fahri ketika mereka duduk di meja, menatapnya dengan serius. "Aku tahu ini mungkin terdengar mendalam, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang sudah lama aku pendam." Aulia menatapnya, bingung namun tertarik. "Apa itu, Fahri?" Fahri tersenyum kecil. Matanya dipenuhi ketulusan. "Aku sudah lama mengagumimu, Aulia. Aku tahu kita baru mengenal lebih dekat akhir-akhir ini, tetapi aku merasa kamu adalah seseorang yang spesial. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk mendampingimu, untuk memberikanmu kebahagiaan yang kamu pantas dapatkan." Aulia terdiam. Sebuah perasaan yang lama terkubur dalam hatinya mulai muncul. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima cinta lagi setelah semua yang telah terjadi. Tetapi ada sesuatu dalam diri Fahri yang membuatnya merasa aman. "Fahri," jawab Aulia pelan, Aku tidak tahu harus bagaimana. Hatiku masih terluka. Aku belum siap untuk membuka hatiku lagi." Fahri mengangguk, tidak terlihat kecewa, tetapi lebih memahami. "Aku tahu, Aulia. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Jika kamu membutuhkan waktu, aku akan menunggu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Kata-kata Fahri itu menembus tembok pertahanannya. Aulia merasa perasaan yang selama ini ia sembunyikan mulai meledak ke permukaan. Meskipun hatinya masih penuh dengan luka, ada kehangatan yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberinya harapan.
Di sisi lain, Reza dan Bu Nuning merasakan kehampaan yang mendalam setelah Aulia pergi. Reza mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berfokus pada pekerjaannya. Tetapi ada kekosongan yang tak bisa ia hilangkan. Ia masih teringat dengan Aulia. Bagaimana mereka dulu bahagia. Bagaimana ia mengabaikan cinta yang seharusnya ia jaga. Meski ia mencoba membangun hubungan dengan Laras, ia merasa bahwa sesuatu yang hilang di hidupnya tak bisa digantikan. Laras tidak pernah memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Ia bahkan mulai merasa tertekan dengan hubungan itu. Sementara Bu Nuning juga merasakan kekosongan yang sama. Setiap kali ia melihat Reza, wajah putranya yang penuh penyesalan, hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa ia berperan besar dalam kehancuran hubungan mereka dengan Aulia. Seringkali, ia teringat dengan Aulia, seorang wanita yang penuh kasih sayang dan pengertian. Ia sadar bahwa keputusannya yang terburu-buru untuk memaksa Reza memilih Laras telah menghancurkan segalanya. Sekarang, ia hanya bisa berharap, meskipun sangat terlambat, agar Reza dan Aulia bisa menemukan kedamaian dalam hidup mereka masing-masing. Suatu hari, Reza dan Bu Nuning memutuskan untuk bertemu. Mereka duduk bersama di ruang tamu, dan suasana terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang Laras atau Aulia, hanya keheningan yang menyesakan. Reza akhirnya membuka suara. "Bu," kata Reza dengan suara yang penuh penyesalan, "aku merasa hancur. Aku ingin memperbaiki semuanya, tetapi aku tahu itu sudah terlambat." Bu Nuning menatap putranya dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tahu, Reza. Kita semua salah. Aku terlalu terobsesi dengan Laras, terlalu menekanmu untuk memilihnya. Aku tidak memperhatikan perasaan Aulia. Aku merasa sangat bersalah." "Aulia pasti sudah bahagia dengan hidupnya sekarang," kata Reza, suaranya penuh penyesalan. "Aku berharap aku bisa mengubah semuanya. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya bisa berharap dia bahagia, bahkan jika itu bukan dengan aku." Bu Nuning menghela napas dalam-dalam. "Mungkin kita harus menerima kenyataan bahwa hubungan kalian sudah selesai. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima dan belajar dari kesalahan kita." Reza menunduk, tidak bisa menahan air matanya. "Aku sangat menyesal, Bu. Aku benar-benar mencintainya, dan aku menghancurkan semuanya." Keheningan menyelimuti mereka berdua, dan meskipun mereka tahu bahwa penyesalan itu tidak bisa mengubah apapun, mereka mulai memahami bahwa hidup harus diteruskan. Namun, ada sesuatu yang masih menggantung di antara mereka, perasaan bersalah yang tidak mudah hilang. Di sisi lain, Aulia merasa bahwa hidupnya kini mulai kembali menemukan arah. Meskipun perasaan itu belum sepenuhnya pulih, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan kini mulai digantikan dengan kedamaian. Ia berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam perasaan yang menghancurkan dirinya. Ia berfokus pada masa depan, pada apa yang ingin ia capai dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu, dan Aulia mulai merasa lebih kuat. Ia mulai membangun kehidupannya dengan cara yang berbeda, lebih baik. Dengan Fahri yang terus mendukungnya, ia merasa ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Ia belajar untuk membuka hati lagi, meskipun pelan-pelan. Dan meskipun perjalanan itu penuh dengan luka, Aulia tahu satu hal, ia akhirnya memiliki kendali atas hidupnya. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia, apapun yang terjadi. Waktu terus berjalan, dan hidup Aulia mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Setiap langkahnya menuju kedamaian semakin mantap, meskipun di dalam hatinya masih ada bagian yang merasa sepi. Namun, seiring berjalannya waktu, dia belajar untuk menerima kenyataan, dan perlahan-lahan kebahagiaan kembali menghampirinya. Suatu hari, ketika Aulia sedang duduk di kafe kesukaannya setelah kerja, ponselnya berdering.
Nama yang muncul di layar adalah Fahri. Tanpa pikir panjang, Aulia segera mengangkatnya. Halo, Fahri? Halo, Aulia. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kata Fahri dengan suara yang terdengar gugup, meskipun Aulia bisa mendengar kehangatan di balik kata-katanya. Aku sudah memikirkan ini cukup lama, dan aku merasa ini adalah saat yang tepat. Aulia sedikit terkejut, namun hatinya terasa berdebar. Apa itu, Fahri? Aulia, Fahri melanjutkan, apakah kamu bersedia memberikan kesempatan untuk kita? Aku tahu kamu mungkin masih merasakan banyak luka, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap menemanimu, mendukungmu, dan memberikanmu kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Aku mencintaimu, Aulia. Kata-kata Fahri membuat air mata Aulia menetes tanpa terkendali. Ada rasa haru yang mendalam, campuran antara kebahagiaan dan kelegaan. Aulia tidak pernah mengira akan ada seseorang yang bisa mencintainya lagi setelah semua yang telah terjadi. Selama ini, ia merasa bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah semua luka yang ditinggalkan Reza dan ibunya. Namun, di hadapan Fahri, semuanya terasa berbeda. Ada kehangatan, ada kepercayaan, dan ada cinta yang tulus. Aulia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdegup kencang. Fahri. Aulia mencoba mengatur suaranya yang bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hati ini masih penuh dengan kenangan dan luka lama. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang indah ketika aku bersama kamu. Aku ingin mencoba, Fahri. Aku ingin memberi kita kesempatan. Fahri tersenyum di ujung telepon. Dan meskipun mereka belum bertemu, Aulia bisa merasakan kebahagiaan dalam suara Fahri. Aku berjanji, Aulia, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan berjalan bersama, dan aku akan memastikan kamu bahagia. Setelah percakapan itu, Aulia merasa hati yang lama terkunci akhirnya bisa sedikit terbuka. Ternyata, masih ada harapan untuk mencintai lagi. Kehadiran Fahri memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan lebih bahagia dan penuh cinta. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh tantangan. Namun bersama orang yang tepat, ia yakin bisa menghadapi semuanya. Reza, di sisi lain, kini telah menjalani hidupnya sendiri. Setelah berbulan-bulan mencoba memperbaiki hubungan yang hancur, ia memutuskan untuk tidak lagi mencari Aulia. Ia tahu bahwa Aulia telah pergi dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Ia masih merasa bersalah. Namun ia berusaha menerima kenyataan bahwa perbuatannya tidak bisa diperbaiki lagi. Suatu hari, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sepi, ia menatap foto Aulia yang masih ia simpan di meja kerjanya. Reza menghela napas dalam-dalam, sebuah rasa penyesalan yang tak bisa ia hindari kembali menggelayuti hatinya. Dia tahu bahwa dia telah merusak segalanya, dan mungkin kini sudah terlambat untuk meminta maaf. Semuanya sudah berlalu, gumamnya pada diri sendiri. Aulia berhak bahagia. Di balik kisah Aulia, Reza, dan Bu Nuning, ada pelajaran yang sangat berharga tentang hidup dan cinta. Aulia, yang selama ini terperangkap dalam penyesalan dan kesedihan, akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kehidupan memberinya kesempatan untuk bangkit, dan dia belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Kadang, kita perlu melepaskan yang telah pergi untuk bisa merangkul yang datang. Aulia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Dia masih harus berjuang untuk menemukan kebahagiaan sejati, namun dia telah siap. Dengan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintainya, Aulia merasa tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Dia adalah wanita yang kuat, dan dunia masih menantinya dengan segala kemungkinan yang ada. Dengan berakhirnya perjalanan panjang ini, Aulia tahu bahwa hidupnya sudah memasuki babak baru yang penuh harapan. Dia tak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Meski kenangan itu akan tetap ada, ia memilih untuk terus maju, lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan di sisi lain, meskipun Reza dan Bu Nuning masih harus menghadapi kenyataan pahit,
Mereka juga belajar bahwa hidup harus dilanjutkan, dan penyesalan tak bisa mengubah apapun. Hanya tindakan dan perubahan yang bisa membawa kedamaian. Aulia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Malam ini, dia merasa ringan. Seperti ada angin baru yang datang, menghapus segala beban yang selama ini ia bawa. Dengan senyuman yang tulus, Aulia melangkah ke depan, memulai hari-hari baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Salam hangat. Allah.